Dan akhirnya ini ngejadiin Cina sebagai pasar terbesar untuk KFC, lebih besar dari negara manapun di dunia. Produced 5,108 crates of meat products using expired or moldy materials. Daging yang harusnya setengah tahun lalu tuh udah kadaluarsa, udah nggak bisa dipakai lagi, itu malah dipakai tuh. Kita bahas fast foodan lagi. Udah lama kan ya? Ya sebelumnya kan kita udah pernah ngebahas gimana nggak lakunya McD di Vietnam sama Dunkin di India. Nah sekarang gue mau ngebahas kebalikannya nih. Gue mau ngebahas kenapa KFC bisa sukses banget di Cina. Bahkan Cina tuh sampai jadi pasar terbesarnya KFC loh. Sampai jadi pasar terpentingnya KFC. Ini kan kocak ya. Padahal kan kalau dilihat dari luar kan hubungan politik antara Cina sama Amerika tuh kan cenderung panas dingin kan. Mana sempat ada beberapa skandal yang menghebohkan banget juga. Tapi tetap, KFC tetap sebesar itu di Cina. Nah ini kenapa ya KFC bisa sesukses itu di Cina? Terus kalau nasib jaringan fast food Amerika lain di sana tuh gimana? Apakah sukses juga atau pada berguguran? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kenapa Cina bisa jadi pasar terbesarnya KFC. Padahal banyak skandalnya. Di Learning by Googling. Ya, kita tahu lah ya, industri fast food di dunia tuh kan emang segede itu kan. Mau di negara maju, negara berkembang, negara kaya, negara miskin, walaupun efek jangka panjang itu merusak, yang pernah kita bahas di video ini, tapi tetap, di negara-negara itu, ada aja restoran fast food Amerika yang buka. Dan salah satunya ya di Cina. Kalau menurut National Bureau of Statistics of China disebut, nilai industri layanan makanan di sana di tahun 2024 tuh mencapai lebih dari 5,5 triliun yuan atau 762 miliar US dollar. Yang mana 11,3 miliarnya adalah industri fast food. Dan ternyata dari 11,3 miliar US dollar itu, 8,5 miliarnya tuh berasal dari KFC doang loh. Benar-benar 75% pendapatan industri fast food di Cina secara keseluruhan itu cuma berasal dari KFC doang. Wah. Nih, kalau menurut China Daily, di tahun 2024 tuh ada lebih dari 11.600 gerai KFC di lebih dari 2.200 kota dan kabupaten di seluruh Cina. Dan jumlah segitu tuh masuknya tuh banyak banget loh. Soalnya di negara asalnya aja, di Amerika aja, jumlahnya tuh cuma ada 4 ribuan gerai. Di Cina nyampe 11 ribuan dong. Ini kan jauh banget kan. Dan akhirnya ini ngejadiin Cina sebagai pasar terbesar untuk KFC. Lebih besar dari negara manapun di dunia. Bahkan kalau kita mau bandingin sama seluruh dunia pun, outlet KFC di seluruh dunia tuh jumlahnya tuh ada 30 ribu. Yang berarti lebih dari sepertiga gerai KFC di seluruh bumi itu berada di satu negara doang. Ada di Cina doang. Gila juga ya. In the city of Hangzhou, about an hour outside of Shanghai, KFC China recently celebrated the opening of its 10,000th store. By comparison, the US has a little over 4,300 KFCs. Dan kalau ditanya kenapa KFC di Cina bisa sebesar itu, buat ngejawab ini, kita harus balik lagi ke era setelah Perang Dunia II nih. Kalau menurut Eater, setelah Perang Dunia II tuh kan Cina tuh kan balik lagi jadi negara yang menutup diri ya, balik isolasi lagi mereka. Nah, selama periode isolasi itu, masyarakat Cina tuh hampir nggak terpapar budaya barat sama sekali. Jadi bisa dibilang mereka tuh bener-bener nggak tahu apa yang ada di luar sana, kecuali mungkin di negara-negara tetangga yang emang kerja sama-sama mereka waktu itu. Baru di tahun 1978, waktu Deng Xiaoping memerintah, Cina mulai ngebuka diri lagi untuk globalisasi. Mereka mulai ngizinin investasi asing masuk ke negara mereka. Dan sekitar 9 tahun kemudian, di tahun 1987, KFC jadi jaringan fast food Amerika pertama yang masuk ke Cina. Sekaligus jadi fast food Amerika pertama yang ngebuka gerai di negara komunis. Ini gue ngebayanginnya kayak masuk ke kandang singa ya. Nah, kalau menurut Arthur Dong, profesor strategi dan ekonomi di Georgetown McDonald School of Business, dia bilang, sebelum ada KFC, orang Cina tuh nggak tahu apa yang namanya restoran cepat saji. Soalnya ya emang sebelumnya kan di sana kan nggak ada yang beginian kan. Nggak ada tempat makan yang hitungannya tempatnya bagus, makan di meja proper, ber-AC, makanan hangat cepat langsung ada. Itu nggak ada tuh. Ya kan tempat makan yang vibe-nya fast food banget begitu kan bisa dibilang itu kan budaya barat kan. Jadi ya itu hal yang baru banget di Cina waktu itu. Makanya waktu KFC pertama kali dibuka di Tiananmen Square di Beijing, itu openingnya tuh meriah banget tuh. Dan orang-orang pada penasaran, pengen nyobain makanan dan experience restoran ala barat untuk pertama kalinya.
Kalau menurut Kexin Global, di hari-hari pertama outletnya buka, itu ribuan orang tuh langsung pada antri dan kondisinya tuh hektik banget. Tapi ini bukan hektik yang chaos gitu ya, bukan hektik yang kacau gitu ya, enggak. Hektiknya tuh lebih kerame banget, banyak orang yang pada nanya, ini mesennya gimana nih, makannya gimana, dibawa pulang atau harus gimana, terus supirnya gimana, kok nggak dikasih supir? Nanyanya tuh ya yang gitu-gitulah. Dan walaupun harga makanan di KFC itu kemahalan banget buat rata-rata pendapatan masyarakat Cina di tahun itu, tapi mereka tuh bela-belain nabung loh demi bisa makan di KFC. Dan orang-orangnya sekali mereka nyobain ternyata mereka suka, mereka cocok sama semuanya. Cocok sama makanannya, tempatnya, suasananya, ya pokoknya cocok semua lah. Bahkan kalau menurut South Morning Post, waktu itu tuh sampai ada loh koran lokal yang ngeberitain segimana bagusnya gerai KFC di sana. Disebut yang paling disorot di koran itu tuh ini nih, toiletnya. Soalnya toiletnya tuh bersih banget. Bahkan disebut lebih bersih dari kolam ikan di restoran-restoran lokal di Cina. Jadi ya walaupun mahal, tapi masyarakat Cina tuh suka dan mereka ngerasa uang yang mereka keluarin tuh worth it buat fasilitas yang mereka dapet. Bahkan saking lakunya, saking ramainya KFC waktu itu tuh sampai ada jokes-jokes yang beredar yang bunyi jokesnya tuh kayak itu makanan di KFC dicampur sama opium tuh biar orang Cina pada ketagihan. Dan saking ramainya, dalam 24 jam pertama doang, gerai KFC di Cina ini berhasil ngejual lebih 2.200 ember ayam. Dan menghasilkan pendapatan 83.000 US dollar. Dan untungnya buat KFC Cina, konsumen mereka ini nih bukan tipe yang one hit wonder doang ya. Bukan yang sekali nyoba terus udah, enggak. Mereka terus-terusan balik lagi buat makan di sana. Jadi ya udah, cuan lah udah. Money. The first KFC franchise opened in Salt Lake City in 1952, but the chain didn't get its start in China until 1987. A leg up on the competition and an infusion of Chinese characteristics into the menu were key to its early success. Dan buat alasannya, kalau menurut Archive Marco Polo dari Paulson Institute disebut, ada beberapa alasan yang ngebikin KFC bisa sesukses itu di Cina. Alasan pertama, kepercayaan konsumen terhadap kebersihan dan keamanan bahan makanan KFC di Cina. Pokoknya mereka yakin kalau makan di KFC itu lebih bersih dibanding makan di warung-warung lokal. Dan terus gara-gara ada KFC di Cina, akhirnya standar kebersihan konsumen terhadap makanan yang mereka beli tuh jadi meningkat loh. Dari yang tadinya nggak apa-apa beli makanan di pinggir jalan yang kena debu, yang tempatnya kotor segala macem, nah setelah mereka makan di KFC, itu jadi naik tuh standar kebersihan mereka tuh. Mereka jadi kayak mencela warung atau orang yang jualan tapi nggak bersih. Mereka jadi ngerasa harusnya bisa lah dibikin bersih dan rapi kayak KFC lah. Jadi ya mereka percaya banget sama KFC. Mereka percaya banget sama mutu dan kebersihan makanan yang dijual di KFC. Pokoknya waktu itu orang sana kalau ngelihat KFC langsung makan sini aja nih, bersih nih, langsung gitu aja. Terus alasan yang kedua yang udah pasti ada adalah lokalisasi menu. Ya di semua negara kan franchise kayak gini kan pasti kan bakal menyesuaikan sama lidah lokal kan kalau mau produknya laku kan. Atau contoh kayak si Dunkin di India aja deh. Lu inget kan mereka tuh kan sampai bikin donat rasa mangga, kari, buncis, kunyit, bahkan sampai cabe loh. Biar bisa masuk ke cita rasa lokal. Tapi tetap akhirnya mereka gagal kan. Nah, KFC di Cina mereka juga tuh ngelakuin cara yang sama. Bedanya ternyata mereka sukses. Iya, jadi KFC di Cina tuh mereka tuh ada jualan dimsum, bubur, terus ada menu ayam pedas, nasi, cakwe, ya macam-macam lah. Pokoknya makanan lokal tuh pada ditambahin di menu mereka. Yang ternyata ini ngebikin makin laku nih. Belum lagi kalau ditambah sama marketing yang jor-joran. Dan akhirnya dari situ KFC ini jadi menimbulkan kasta sosial nih di masyarakat Cina nih. Kenapa jadi ada kasta sosial? Soalnya akhirnya kalau ada orang sering makan di KFC, itu tuh orang lain tuh ngelihatnya tuh dia tuh orang kaya. Wah ini orang banyak duit nih makan di KFC mulu nih. Makanya akhirnya KFC makin laku lah sama orang-orang yang pengen pansos. So 36 years ago, we only served 8 products in a restaurant, including original recipe chicken. Right now, our menu is bigger, 40 items on the menu. However, every year, including 2022, we introduce 180 different products to our customer in China. Nah, tapi harus kita tahu ternyata kesuksesan KFC di Cina ini nggak selalu mulus nih. Ada beberapa waktu di mana mereka tuh vlog banget karena skandal. Waduh. Iya, jadi kalau menurut Global News, di tahun 2005, bisnis KFC di Cina tuh sempat terguncang waktu ada 2 masalah.
Masalah penemuan pewarna karsinogenik di ayam mereka, sama masalah flu burung yang lagi naik. Nah itu gara-gara itu orang jadi pada takut dong mau beli KFC, soalnya kan selain ada pewarna karsinogeniknya, kan mereka juga takut kena flu burung kan. Nah di momen itu disebut keuntungan Yum China, perusahaan induk KFC di Cina, itu anjlok sampai 40% karena masalah ini. Tapi terus ternyata tetap setelah beberapa waktu, minat dan kepercayaan konsumen balik lagi nih, dan mereka mulai beli KFC lagi. Ini udah candu kali ya. Nah tapi di tahun 2012 lagi-lagi ada skandal KFC terkait keamanan pangan. KFC dituduh ngasih terlalu banyak bahan kimia yang melanggar aturan, yang ngebikin ayam-ayamnya gendut. Terus masalah itu belum kelar, di tahun 2013 kan flu burung kan rame lagi kan. Wah udah makin kacau lah udah. Udah gitu di tahun 2014-nya ada kejadian yang ngebikin profit KFC di Cina tuh jadi makin turun lagi. Kejadian apa tuh? Kalau menurut Forbes di tahun 2014 banyak berita di TV yang nunjukin video yang ngasih lihat kondisi di Shanghai Husi Food Company, perusahaan pemasok daging KFC, McD, dan fast food lainnya. Di rekamannya tuh diliatin daging yang bakal mereka pasok tuh banyak yang jatuh ke lantai. Tapi terus si daging ini nih langsung diambil gitu aja, langsung dipakai lagi gitu aja. Nggak dicuci lagi, nggak dibersihin dulu, enggak. Langsung masuk ke bahan yang bakal dipasok. Terus daging-daging yang udah kadaluarsa selama 6 bulan juga tuh nggak dibuang. Dagingnya tuh malah disatuin sama daging yang masih seger. Bener-bener daging yang harusnya setengah tahun lalu tuh udah kadaluarsa, udah nggak bisa dipakai lagi, itu malah dipakai tuh. Nah rekaman-rekaman ini jelas bikin heboh banget dong. Nggak cuma ke KFC, tapi juga ke franchise-franchise lain yang memakai perusahaan Shanghai Husi Food sebagai pemasoknya. Dan kejadian ini sangat jadi tamparan buat orang Cina nih. Ya soalnya kan tadi kan, orang Cina tuh kan seneng KFC tuh kan karena kebersihannya kan, sampai jadi standar hygiene baru loh di sana loh. Ternyata pemasok dagingnya malah nggak ada hygiene-nya nih. Langsung lah di situ di cut off tuh pemasoknya tuh dan diganti sama pemasok daging dan sayur dari Amerika langsung. Dan balik lagi, walaupun karena masalah ini penjualan KFC di Cina tuh turun sampai 14%, tapi setelah ganti pemasok, kepercayaan konsumen langsung balik lagi tuh. Apalagi setelah mereka tahu kalau pemasok yang sekarang tuh adalah pemasok dari barat langsung, pemasok dari barat asli. Dari situ langsung kayak nggak ada apa-apa udah, langsung pada makan KFC lagi aja udah. Ya bener-bener kayak udah candu sih ya. Aduh gila, gue butuh KFC gila, Shanghai police have detained 5 people as part of a probe into a company that allegedly supplied expired meat to fast food chains, including McDonald's and KFC. Shanghai Husa Food Company Limited produced 5,108 crates of meat products using expired or moldy materials, according to both the Bureau and the Municipal Food and Drug Administration. Nah, kalau menurut China Briefing dari Desanshira and Associates disebut, walaupun dengan kesuksesan KFC itu jadi banyak produk lokal Cina yang sama-sama ngejual ayam crispy, jadi pada ikut-ikutan, tapi posisi KFC itu udah terlalu kuat. Bahkan sampai sekarang juga, KFC itu masih jadi jaringan fast food terbesar di Cina. Ya, selain KFC ada lah fast food Amerika lainnya yang juga bisa dibilang sukses jualan di sana, kayak Pizza Hut, McD, Taco Bell, sampai Starbucks. Itu hitungannya pada sukses juga mereka di Cina. Walaupun ya, kayak udah pernah kita bahas di video ini, beberapa dari brand tadi itu kan udah mulai tergantikan ya. Kayak Starbucks itu kan pesaing lokalnya kan mulai nyalip mereka kan, yang namanya Luckin Coffee kan. Tapi tetap kalau persaingannya sekarang tuh makin berat, mereka tuh tetap bertahan di Cina, karena pasar Cina tuh gede banget. Jadi kalau sampai mereka bisa naklukin pasar Cina, ya pasti keuntungan mereka nggak main-main. Ya balik lagi kita lihat aja data di awal tadi tuh. Sepertiga gerai KFC di seluruh dunia loh, adanya di Cina loh. Ini kan artinya kan pasar Cina kan emang sengaruh itu kan. Tapi kalau menurut tuh gimana nih? Apakah kesuksesan KFC di Cina tuh masuknya tuh hoki doang? Atau emang strateginya yang mantep? Yang mana nih? Silakan komen. Tambahan dikit, kalau menurut CNBC, sebenarnya pas pandemi dan setelahnya kemarin, KFC di Cina tuh sempet goyang, pendapatannya tuh sempet drop. Tapi terus di situ mereka tuh langsung inisiatif bikin yang namanya K-Coffee, brand kopinya KFC. Dan ternyata ini ngebantu banget nih. Endingnya sekarang malah dua-duanya tuh naik akhirnya di sana. Ayamnya naik, kopinya naik. Bisa gitu ya. K-Coffee, KFC's in-house coffee brand, has about 300 locations, including inside trucks, kiosks, and small formats nationwide. KFC China said it expects to sell 180 million cups of coffee in 2023. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang kenapa Cina jadi pasar yang penting banget buat KFC. Ya ternyata itu ya, karena mereka emang udah besar banget di sana.
Sepertiga dari seluruh gerai di dunia loh, adanya di Cina loh. Wah, wah, wah. Ya, kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau nambah video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.